Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Maulidi, NPM 12120191102, Prodi Akuntansi Universitas Hersi. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kedua itu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Ketiga itu untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Selanjutnya itu laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Pertama itu relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. 2. Daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Kemudian di sini ada jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan RUKAS, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan RUKAS. Sini ada laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan posisi keuangan. Di sini kemudian ada lagi laporan laba rugi. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyanyikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah yang pertama itu hasil usaha rugi laba atau laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Kedua itu penanaman modal atau tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Tiga itu pengurangan modal, pengambilan pref, pengambilan dividen, penarikan modal atau saham. Keempat itu mode akhir, yaitu mode perusahaan pada akhir periode. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Satu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut bisa menjadi dasar dalam menghasilkan putusan bisnis. Di sini unsur-unsur laporan posisi keuangan itu ada aset atau aktiva, kemudian itu ada kewajiban atau liabilitas, kemudian itu ada ekuitas atau equity. Nah, langsung saja kita mempraktekkan di Microsoft Excel-nya. Sini saya sudah buat sudah ini datanya. Kita akan contohnya seperti ini. Kita akan langsung saja dengan menggunakan rumus nama akun VLOOKUP. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita tanda titik koma. Terus kemudian kita sini tulis daftar akun. Kemudian kita lagi di kolom 2 nama akun tulis false.
false ini, kemudian ntar akan seperti ini. Kemudian kita sampai bawah aja, akan seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus. Ini tuh pendapatannya sebagai judul aja, kita tebalkan dulu. Ini seperti ini, sudah. Ini kita tebalin dulu juga, ini sebagai judul. Untuk ini kita harus rumus itu gunakan sum if. Kemudian kita klik yang kode akun ini. Klik yang ini. Sum if. Kemudian kita klik yang B ini. Kemudian kita ke lagi. Kemudian kita ke neraca lajur. Kemudian kita ke sheet ini. Kita klik yang ini kode akunnya. Kemudian kita klik neraca lajur yang ini, laba ruginya. Seperti ini. Kemudian kita ke kurung. Kemudian ininya kita tambahkan sum if juga. Ini kita buat ke klik yang kode akun ini lagi seperti kayak tadi. Dan kita klik yang ini lagi. Kemudian kita ke neraca lajur yang ini. Kita klik yang ini kita blok lagi. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita ke sheet lagi. Sudah seperti ini. Ini perlu kita blok saja. Kemudian ini kita ganti ke ininya seperti ini. Sudah seperti ini. Yang ini kita hilangkan. Kemudian sini kita tulis jumlah pendapatan. Dan sini kita sum.
Sudah seperti ini hasilnya. Sini kita tulis jumlah biaya. Tulis sama lagi di sini, terus seperti ini. Kemudian kita di sini nulis laba ruginya. Kemudian yang ininya kurang sama yang ini sama dengan, nah hasil seperti ini sama kan di laba ruginya. Ini lanjutnya 70.500 sama. Ini seperti ini. Dan untuk arus kasnya sama juga, kita harus menggunakan VLOOKUP juga. Kita klik yang ini, kemudian kita titik koma daftar akun, kemudian di kolom 2 kita tulis false lagi. Maka seperti ini, kita blok saja sampai bawah. Maka seperti ini hasilnya. Nah, untuk yang rumus ini kita menggunakan subif juga sama seperti tadi. Kita blok yang di neraca lajur yang ini. Kita blok yang ini dulu. B. Udah, jangan lupa titik koma. Ini kita klik lagi ke set ini. Ini. Dan jangan lupa titik koma lagi. Kemudian kita ke neraca lajur yang di sini. Kredit neracanya. Kita klik, kemudian kita koma lagi. Kemudian kita jangan lupa tanda kurung, lalu di subif lagi. Kemudian kita klik yang kode akun ini di neraca lajur. Ini kita ke ini lagi seperti tadi, ke sheet ini. Kemudian kita ke neraca lajur yang debit. Sudah seperti ini hasilnya. Nah, akan seperti ini hasilnya. Ini kita ganti ke angkut rupiah saja. Ini sudah seperti ini kuitasnya. Yang laba bersihnya itu kita menggunakan sama dengan terus tanda petik, lupa, laba rugi. Laba rugi. Ketika ini dan lupa kita ke yang sini ruginya. Sudah. Nah, seperti ini.
Nah, sudah seperti ini hasilnya totalnya. Kemudian kita tulis jumlah ekuitas. Nah, kita blok saja ininya biar terang. Jadi totalnya itu rumusnya sum. Kemudian kita ke box semua. Seperti ini hasilnya. Untuk perubahan ekuitasnya seperti ini. Ekuitasnya 700.661.500. Seperti yang ininya laba ruginya 70.500. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.